Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Prodi Bimbingan Penilaian Islam semester 6. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan materi terkait konseling disabilitas anak tunarungu. Sebelum kita masuk ke pengertian anak tunarungu itu sendiri, sebelumnya ada menurut para ahli, yaitu menurut Purnamasari Somad dan Tati Herawati, menyatakan bahwa anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya alat pendengaran sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak kehidupan secara kompleks. Adapun pengertian anak tunarungu itu sendiri adalah anak yang mengalami hambatan dalam mendengar yang disebabkan karena tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan alat pendengarannya, sehingga anak itu memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan bahasa serta potensi yang dimiliki dengan secara seoptimal mungkin. Dengan demikian, anak tunarungu itu memerlukan pendidikan secara khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Selanjutnya itu penyebab anak tunarungu. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami ketunarungan, di antara lain yang pertama itu masa prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Yang kedua itu masa neonatal, terjadinya kelainan anak setelah dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Yang ketiga itu postnatal, waktu terjadinya kelainan anak pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Karakteristik anak tunarungu. Jadi yang pertama itu perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi anak tunarungu ini biasanya memiliki kesulitan dalam mengembangkan lisan ataupun keterbatasan dalam mendengarkan suara. Menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama, memiliki keterbatasan dalam kosakata dan struktur kalimat jika hanya untuk mengandalkan bahasa lisan. Yang kedua itu perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif anak tunarungu ini dapat berkembang secara normal jika mendapatkan stimulan dan dukungan yang memadai. Kemampuan pemahaman konsep abstrak mungkin lebih lambat karena keterbatasan dalam pendengaran penjelasan virtualnya. Yang ketiga itu perkembangan sosial dan emosinya. Mungkin anak tunarungu ini mengalami kesulitan dalam berinteraksi karena uh, kesulitan dalam pendengaran, bisa merasa terisolasi karena mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi verbal. Pentingnya dukungan dari lingkungan untuk membangun rasa percaya diri bagi anak tunarungu. Yang keempat itu ada perkembangan akademik. Jadi perkembangan akademik ini sangat penting karena anak tunarungu ini bisa diberikan alat bantu seperti alat pendengaran atau metode pengajaran visual, atau membutuhkan modifikasi kurikulum yang metode pengajarannya lebih visual dan interaktif. Yang kelima itu ada perilaku. Mungkin perilaku ini menunjukkan perilaku yang berbeda karena frustasi dalam berkomunikasi dan adanya kebutuhan untuk membangun strategi komunikasi yang efektif dengan orang di sekitarnya. Yang keenam itu ada kesehatan. Jadi anak tunarungu ini memerlukan pemeriksaan pendengaran secara rutin dan kemungkinan alat bantu pendengaran. Kesehatan lainnya umumnya sama dengan anak-anak tanpa gangguan pendengaran. Jadi anak tunarungu ini pentingnya bagi anak tunarungu untuk mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perkembangan mereka di semua aspek. Baik, berikutnya adalah klasifikasi tunarungu. Yang pertama, tunarungu konduktif. Jadi tunarungu konduktif ini biasanya terjadi karena adanya beberapa organ yang berfungsi sebagai pengantar suara di telinga bagian luar, seperti liang selaput, gendang, serta ketiga tulang dalam telinga itu memiliki gangguan. Yang kedua itu tunarungu perspektif ataupun yang terjadi dalam telinga. Tunarungan ini tipe perspektif disebabkan karena terganggunya organ-organ pendengaran yang terdapat di belahan telinga bagian dalam. Yang ketiga itu adalah tunarungu campuran. Jadi tunarungu campuran ini memiliki tunarungu yang telah disebutkan kedua tadi. Ketunarungan tipe ini yaitu ketunarungan campuran yang disebabkan untuk menjelaskan bahwa pada telinga yang sama
rangkaian organ-organ telinga yang berfungsi itu memiliki gangguan di dalam maupun luar telinga, sehingga mengalami gangguan yang tampak pada telinga tersebut yang telah terjadi campuran antara ketunarunguan konduktif dan perspektif.